Halo, perkenalkan nama saya Sofi Dianasari, NIM 202017-011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul representasi siswa dalam memecahkan masalah matematika materi pola dan barisan dengan dosen pembimbing Pak Danang Setiadi SPD MPD. Latar belakang penelitian. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa dari jenjang SD sampai dengan jenjang menengah pertama. Nah, tujuan utama pembelajaran matematika jenjang sekolah menengah pertama yang tercantum pada standar isi kurikulum KTSP di mana siswa harus memiliki kemampuan pemecahan masalah. Nah, faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah salah satunya adalah representasi siswa. Representasi siswa sendiri terdapat dua representasi, di mana representasi internal adalah pola pikir atau proses berpikir tentang ide-ide matematika, sedangkan eksternal adalah menginterpretasikan berupa visual seperti bagan gambar skala dari gambar atau model skala objek (NCTM). Nah, menurut Goldin, representasi ialah suatu bentuk yang dapat mewakili, menggambarkan, menyimbolkan sesuatu dalam sebuah cara tertentu. Oleh karena itu, representasi sangat penting. Nah, di sini terdapat peran penting representasi menurut dari NCTM, di mana peran dari representasi sendiri adalah suatu masalah yang rumit akan menjadi lebih mudah jika menggunakan representasi yang benar. Jadi sebaliknya jika representasi yang keliru, maka yang diselesaikan akan lebih sulit. Menurut dari Wahyuni 2012. Nah, materi pola dan barisan. Di sini materi pola dan barisan adalah materi di mana diharuskan untuk berpikir induktif, yaitu dimaksud adalah berpikir dengan melakukan penalaran dalam merepresentasikan masalah atau memecahkan masalah. Suherman dan Berry dapat diselesaikan dengan membuat gambar, simbol, serta penghitungan aljabar. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Subjek siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Ampel dengan 3 kategori, yaitu kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Tempat penelitian SMP Negeri 1 Ampel. Metode pengambilan data adalah tes dan wawancara. Instrumen penelitian, instrumen utama adalah peneliti sendiri, instrumen pendukung, tes dan pedoman wawancara. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan representasi siswa dalam memecahkan soal matematika pada materi pola dan barisan kelas 8. Apakah sudah tepat? Hasil dan pembahasan. Sebelumnya, kami menggunakan skala penilaian, yaitu tinggi dengan skala 80 sampai dengan 100, sedang skala yang diperoleh lebih dari 60 dan kurang dari 80. Yang ketiga rendah, skala yang diperoleh lebih dari 0 dan kurang dari 60 menurut dari Ratu Manan dan Lawrence 2016. Selanjutnya untuk tabel indikator representasi sendiri menurut dari Villegas 2009, representasi visual atau gambar bentuk operasionalnya menyelesaikan masalah menggunakan grafik, representasi simbol menyelesaikan masalah menggunakan persamaan matematis, representasi verbal menyelesaikan masalah menggunakan kata-kata. Nah, langsung saja subjek kemampuan tinggi. Untuk subjek yang pertama, soal nomor pertama, representasi verbal. Di sini kita dapat lihat bahwa subjek 1 dapat merepresentasikan verbal dengan bantuan penjabaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy plus x plus y sama dengan 20 dengan dijabarkan menjadi x plus y kuadrat ditambah x plus y dikurangi 20 sama dengan 0. Untuk soal nomor 2, representasi simbol. Jadi subjek pertama menggunakan representasi simbol di mana memisalkan tiket termurah atau X dalam ribuan. Untuk yang nomor 3, menggunakan representasi visual di mana dia menggambarkan sebuah bulatan untuk mengetahui barisan setiap bulatan setiap suku di mana ada 5, 7, dan 9. Nah, untuk kesimpulan, subjek 1 atau S1 menuliskan penjabaran persamaan dari X plus Y kuadrat plus 2XY plus X plus Y sama dengan 0.
Yang kedua, representasi simbol yang dilakukan dengan memisahkan pasangan X sama dengan tiket termurah. S1 juga merepresentasikan secara visual dengan menggambarkan bulatan membentuk segitiga. Pada saat wawancara, S1 mampu menjelaskan langkah-langkah sesuai dengan jawaban yang ditemukan. Jawaban yang diperoleh dari ketiga soal tersebut tepat. Subjek kemampuan sedang atau subjek kedua, untuk soal nomor 1, representasi verbal. Menggunakan representasi verbal seperti subjek yang pertama. Untuk representasi simbolnya, misalkan ekspresi Y sama dengan N untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 menggunakan representasi verbal, di mana dia menuliskan seperti ini. Soal nomor 3 representasi verbal, menuliskan langkah-langkah penyelesaian. Kesimpulan, representasi verbal yang dilakukan S2 adalah menuliskan langkah-langkah pengerjaan dengan baik dan menghasilkan jawaban dengan tepat. Representasi simbol yang digunakan S2 yaitu menggunakan N sebagai permisalan X plus Y. Selanjutnya, subjek kemampuan rendah atau subjek ketiga. Sini soal nomor 1 menggunakan representasi verbal. Soal nomor 2 representasi verbal. Dan soal nomor 3 juga menggunakan representasi verbal. Dia menuliskan beberapa cara-cara untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Kesimpulannya, S3 menggunakan representasi verbal dengan menuliskan beberapa langkah pemecahan masalah. Representasi yang dituliskan antara lain penjabaran, penulisan baris, kursi, selisih pada nomor 2. Hasil yang didapatkan dari ketiga soal tersebut tepat pada nomor 2 poin A serta nomor 3. Untuk jawaban yang lain kurang tepat. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa representasi matematika siswa dalam memecahkan masalah materi, pola, dan barisan dipengaruhi oleh kemampuan matematika siswa, di mana subjek 1 siswa dengan kemampuan tinggi dapat merepresentasikan masalah matematika secara verbal, visual, dan simbol, dan jawaban yang dihasilkan tepat. Untuk subjek yang kedua, siswa dengan kemampuan sedang hanya dapat merepresentasikan secara verbal dan simbol jawaban yang dihasilkan benar dan terdapat cara variasi dalam pengerjaan. Akan tetapi, untuk subjek yang kedua tidak dapat merepresentasikan secara visual. Untuk subjek yang ketiga, siswa berkemampuan rendah mampu merepresentasikan secara verbal dan jawaban yang dihasilkan tidak mencapai kesimpulan. Dapat menuliskan secara verbal atau merepresentasikan secara verbal, namun untuk hasil kurang memuaskan. Dan untuk subjek yang ketiga, tidak dapat merepresentasikan secara visual maupun simbol. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.